Iya, berjumpa lagi di podcast Besok Libur. Wuhui. Oke, kita ingatkan kembali ya. Ini adalah podcast by Semanpel TV ya, berjudul Besok Libur. Nah, di sini sebelum kita mulai lagi, kita akan memperkenalkan diri lagi ya. Takutnya ada yang lupa atau mungkin ada yang baru kenal ya, Bill ya. Oke, kita perkenalkan dulu dari diri saya sendiri. Nama saya Julian Zafir, saya selaku host, dan di sini saya ditemani dengan siswa didik saya dan tentunya akan menjadi rekan saya sekarang. Siapa? Siti Nabila. Biasa dipanggil? Bila, bisa Nabila. Oke, Siti Nabila atau enggak Bila atau Nabila ya. Oke, good. You have a beautiful name. Ya, kamu punya nama yang indah. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih di podcast Besok Libur ini? Nggak akan berat-berat seperti apa yang kita sampaikan di awal podcast ini muncul atau mulai ada. Ya, kita nggak akan berat-berat. Kita akan menggali lagi seorang Nabila. Kenapa kita perlu menggali dia? Karena dia adalah seorang ketua OSIS SMA Negeri 1 Pleret periode 2023 sampai 2024. Ya. Nah, agar teman-teman semuanya bisa tahu, agar lebih mengenal lagi Nabila dan nanti lebih nyaman lagi, jadi nanti kita harus menggali lebih dalam tentang Nabila, ya. Oke, nah pertama kita akan buka dulu. Bill, kamu sehat, Bill? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Oke, kamu nggak nanya balik? Bagaimana Bapak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, itu bercanda ya, jangan terlalu tegang. Nah, di sini Nabila adalah ketua OSIS kan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah diamanahi jadi ketua OSIS. Ya. Nah, ketua OSIS. Bila untuk menjadi seorang ketua OSIS ini, Bila sebelumnya ada harapan nggak sih? Atau hanya dari saran teman-temannya? Atau dari apa tuh? Kalau sebenarnya harapan enggak ya, karena kan awalnya itu memang bukan OSIS tapi MPK gitu. Nah, kesini karena memang pindah ke OSIS, dan OSIS pada waktu itu kandidatnya sebenarnya kurang satu kandidatnya. Masuklah Bila, nggak ada harapan juga karena wah saingannya berat gitu kan. Gak lama dari situ ya udahlah pasrah, pilketos, tahu-taunya gitu kepilih gitu. Ya udah bahagia, gak nyangka juga gitu. Oh oke. Dari awalnya ketidaksengajaan dari sana ya, sehingga mendapatkan amanah baru. Nah, dari ketidaksengajaan ini, Bill, kamu ada panggilan jiwa nggak sih sebenarnya untuk mimpin? Kalau panggilan jiwa mungkin ada, karena di kelas terus di SMP juga pernah gitu. Tapi kalau untuk ketua OSIS di SMA itu kayak sebuah amanah yang besar banget gitu. Tapi untuk ada harapan atau untuk panggilan menjadi ketua OSIS itu nggak ada tadinya. Tapi sudah berjalan dengan seiring berjalan waktu gitu, ya udah menjadi ketua OSIS ya harus ada rasa menjadi pemimpin gitu. Oh oke. Rasa itu muncul seiring berjalannya waktu ya, learning by doing. Oke. Nah Bill, tadi yang kamu utarakan, kamu ceritakan ke teman-teman semua di sini yang nonton podcast kita, katanya kamu tuh punya background atau sebelumnya kamu pernah ikutan OSIS di SMP. Ya. Nah, kamu di SMP ini pernah ikutan OSIS? Pernah. Jadi apa tuh waktu SMP? Kalau nggak salah waktu itu. Kalau nggak salah berarti bener ya? Karena lupa ingat gitu. Jadi sekbid kesenian. Oh, sekbid 8 kah? Sekbid berapa tuh kesenian? Bisa jadi sekbid ke-8. Ke-8 ya, soalnya dulu saya sendiri OSIS juga dulu SMP-nya. Nah, kesenian juga itu sekbid 8 dulunya. Mungkin sekarang berubah kali ya. Oke. Oh, tentang kesenian. Iya. Nabil berarti punya bakat untuk seni dong. Ada sedikit-sedikit lah. Oke. Kan nggak semata-mata nih di OSIS ini orang dimasukkan ke sekbid tertentu kalau nggak ada bakat dan minatnya di sana ya. Nah,
bila dimasukkan ke sekbid kesenian ini, salah satu sekbid yang ada di OSIS ya. Nah, Bila harus ada minat dan bakat di sana kan? Iya, pastinya ya, kesenian nih. Nah, Bila ada nggak sih bakat seni atau minat dalam seni apa? Jadi sebenarnya jujur ya, dalam diri Bila itu awalnya nggak ada rasa kesenian dalam diri, karena kayak seni apa sih gitu kan. Nah, waktu itu ketidaksengajaan lagi gitu, disuruh untuk menjadi kalau nggak salah badaya, mengiring orang yang perpisahan gitu di SMP. Oh ya udah Bil, katanya kamu ikut jaipongan aja gitu, tari. Saya nggak bisa gitu, karena kan itu bukan passion saya, apalagi saya mungkin dari gestur itu tidak selentur itu gitu untuk tari. Tapi kesini oh ya udah nyaman sama organisasinya, lingkungannya juga, terus masuklah OSIS. Di OSIS, karena di OSIS pun maksudnya pembinanya sama di Jaipong, ditempatkanlah di kesenian tersebut gitu. Oh oke. Kamu dulunya SMP mana sih Bil? SMP 6 Darangdan. SMP 6 Darangdan. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak buat SMP 6 Darangdan? Banyak sebenarnya, tapi mungkin nggak bisa diutarakan sama kata-kata gitu. Intinya gitu buat SMP 6, terima kasih banyak banget karena bisa merubah Bila gitu kan, yang tadinya orang yang sangat-sangat introvert sekali dari SD kelas 3 sampai kelas 6 itu benar-benar orang yang susah untuk bersosialisasi, tapi ketika masuk SMP 6 diberi amanah untuk mengikuti OSIS, untuk mengikuti organisasi-organisasi yang di luar juga, itu menjadi pengalaman bagi Bila dan bisa membentuk Bila sampai sekarang. Pokoknya terima kasih banget gitu untuk SMP 6. Alhamdulillah ya, diberikan kesempatan dan kamu memanfaatkan kesempatan itu dengan Alhamdulillah. baik ya. Oke. Nah, sekarang kamu diberikan amanah baru nih ya, kesempatan yang jauh lebih besar lagi di SMA Negeri 1 Pleret ya. Nah, Bil, ada nggak sih hal yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman kamu agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, atau minimal bisa mengikuti jejak Bila menjadi ketua OSIS? Apa yang mau disampaikan untuk anak-anak muda seusia kamu di sini di sekolah SMA Negeri 1 Pleret? Yang pastinya sih kalau misalkan kalian mengikuti atau misalkan mau memotivasi seseorang gitu kan, gak bisa gitu, karena kalau memotivasi kan harus ada dari diri sendiri gitu kan. Tapi ini mah pengalaman Bila aja sharing gitu ya, sharing aja gitu. Pokoknya jangan pernah takut untuk selalu lakuin apapun yang ada di depan mata kalian. Kalaupun itu gagal, gak apa-apa gitu, karena gagal itu menjadi proses kalian untuk bisa maju ke tahap yang berhasil gitu sih kalau Bila. Jadi kalau misalkan Bila ikutan apa misalkan lomba ataupun ujian terus kayak gagal gitu dari segi nilai lah, dari segi itu, kayak gak apa-apa, berarti kalau saya gagal saya harus bisa memberikan yang lebih baik lagi gitu, untuk kayak selalu belajar lagi gitu, biar nantinya si gagal tersebut dijadikan pembelajaran gitu sih. Oke, mantap. Pesannya berarti don't need to be worried to try new things ya. Jangan takut untuk mencoba hal baru ya, katanya dari ketua OSIS kita ini, Nabila ya. Good advice ya. Oke, Bil, kamu kan jadi ketua OSIS ya. Iya. Suka dukanya jadi ketua OSIS itu apa sih, Bil? Banyak sekali dong. Banyak sekali. Kita dari dukanya dulu ya. Dukanya mungkin kalau dari hal kecil dulu ya, jam pulang gak sama siswa biasanya gitu. Siswa biasanya 3:30 pulang, sedangkan Bila harus ada kumpulan lah, rapat lah, ada inilah itulah, sampai mengharuskan untuk pulangnya lebih lambat gitu. Terus paling kalau dari situ banyak dispennya juga gitu, karena kan harus mengikuti di luar sekolah juga. Terus kalau buat dukanya mungkin dari segi organisasi, susah untuk menyatukan banyaknya orang, tapi untuk satu tujuan itu sulit banget gitu kan. Apalagi setiap orang mungkin kan pemikirannya berbeda, tapi ini di organisasi ya kita gak mau tahu, harus satu tujuan, satu pemikiran, dan itu sih dukanya gitu. Harus benar-benar bisa mengerti anggota-anggota kita tuh pemikirannya seperti apa dan tujuannya pun seperti apa gitu.
Oke, sukanya apa tuh Bil? Sukanya banyak, sukanya itu dari lingkup pertemanan juga bisa, itu suka banget karena dari OSIS pun kita bisa menjadi orang yang bisa mudah beradaptasi gitu kan, apalagi sama yang lainnya kayak anggota-anggota gitu. Awalnya kita nggak bisa ngobrol gitu, tapi karena suatu organisasi kita jadi bisa lebih untuk bercakap kata gitu sama dia, atau misalkan bisa senang-senang itu kayak main sama dia gitu, yang tadinya nggak deket jadi deket gitu. Sukanya sih di situ, kayak banyak juga suka duka yang lainnya nggak bisa diungkapin gitu. Oh oke, ya, ternyata suka dukanya selalu mengiringi ya Iya dalam suatu dong. hal ya. Oke, good. Nah Bil, kamu berarti di OSIS ini udah berapa lama nih? Kalau di OSIS, kalau menjabat sebagai ketua itu mungkin baru sekitar dari Oktober, Desember, Januari, Februari, Maret, April, berarti 6 bulan. Kalau misalkan dari kelas 10 itu mungkin udah 1,5 tahun lah. Oh, oke. 1 tahun lebih. Oke, asam garamnya sudah ada ya, pengalamannya Ada. sudah dapat ya di sana ya. Selama 6 bulan ini ada nggak sih kasus atau kegiatan yang tidak pernah kamu lupakan sampai sekarang? Mungkin nggak akan kamu lupakan deh. Kalau kasus mungkin buat OSIS kayaknya menangani kasus itu jarang, karena kan ada juga BK lah yang lainnya. Tapi kalau misalkan kegiatan yang nggak akan pernah bisa dilupain itu kegiatan paling berkesan banget buat Bila itu bulan bahasa. Oh, bulan bahasa kemarin. Semanpal yang tahun kemarin. Kenapa? Karena di situ itu kayak Bila baru ngejabat tapi udah dikasih suatu program besar gitu kan. Ini gede banget programnya, yang shock juga sebenarnya, kayak ini ada beberapa lomba ini gini-gini, sebagai ketua harus seperti apa gitu kan, sempat kebingungan juga. Tapi kayak wah, lihat anggotanya juga yang antusiasme banget gitu kan buat mengikuti bulan bahasa tersebut, ya udah dijalanin dulu aja sampai akhirnya harus pulang sore, harus pulang sampai maghrib kan, waktu itu harus datang ke sininya lebih awal lah, inilah itunya banyak banget. Dan itu yang membuat berkesannya itu kayak wah, hebat saya bisa melewati gitu. Itu sih berkesannya. Ya. Alhamdulillah. Nah, tadi Bila bilang bahwa bulan bahasa ya tadi ya. Berarti ini juga nggak terlepas dari peran-peran ibu bapak guru yang juga ada di belakang layar ya. Mau ucapin apa untuk sekolah dan ibu bapak guru yang sudah terlibat di bulan bahasa? Mau ucapin banyak-banyak terima kasih banget, karena mungkin kinerja Bila juga ada salah mungkin, atau misalkan ada yang kurang juga mohon dimaafkan. Yang baiknya semoga bisa dituruti oleh anggota-anggota yang lain juga, terutama untuk Bapak Ibu guru. Pokoknya terima kasih banyak banget udah bisa mengamanahi amanah yang sebesar itu, event sebesar itu untuk Bila yang masih belajar gitu kan. Terima kasih banyak. Oke. Good ya Bil ya. Terus Bil tingkatkan lagi ya, jangan cepat puas, kamu harus terus belajar dan sukses untuk OSIS-nya, untuk MPK-nya juga. Amin ya. Selain bulan bahasa tadi kamu juga kasus katanya tuh nggak ada ya. Oke. Nah, ada hal yang mau kamu sedikit beritahu ke teman-teman kamu di sini nggak tentang kamu tuh apa yang mereka tuh sebenarnya nggak tahu gitu? Kalau misalkan hal yang mereka gak tahu tentang ketua OSIS kita ini. Ya, sebenarnya ada lucunya juga. Okay. Jadi kan Bila punya salah satu keluarga lah di sini, satu keluarga yang tapi mungkin nggak terlalu dekat sama Bila. Waktu itu kita ketemu, tapi nggak ketemunya sama Bila, tapi sama Mama Bila. Dia bilang gini, bilangnya tuh ke ibunya, tapi ibunya yang bilang ke Mama Bila, bilangnya gini, ih Cina, Sunda aja ya. Anak mana mah Cina nih galak jadi ketua OSIS teh kumaha Cina pas upacara Cina gitu. Oh sekarajian wae atribut Cina gitu. Terus Mama Bila bilang ke Bila, katanya si ini gini-gini, oh kamu mah judes Cina gitu. Terus kata Bila, mah ada itu kan tanggung jawab Bila gitu. Bila tuh selalu dia sangka sama orang lain tuh judes, padahal aslinya
sebenarnya nggak judes tapi emang tampang sama mukanya aja yang judes gitu. Ya lebih idealis mungkin. Iya. Judesnya tuh bukan judes ya, melakukan itu tuh karena ada tujuan khusus. Iya, karena kan emang tanggung jawabnya di situ. Kalau misalkan kita bukan kita lalai ya, tapi kalau misalkan kita terlihatnya baik-baik aja saat kita mengambil atribut lah yang tidak baik lah itulah, tapi kan ke mereka juga apalagi untuk anak-anak yang tidak taat aturan itu kayak dah si etana oge gitu dah si etana oge lulus tak kan, kalau misalkan gitu ke kita juga nggak enak gitu. Jadi saya sebagai pemimpin iya. Oke. Bill, ada harapan nggak nanti untuk OSIS MPK kedepannya itu apa? Yang pasti sih semoga kedepannya lebih maju lagi gitu kan, apalagi Bila ini mungkin 6 bulan lagi ya tersisa buat Bila ngejabat, semoga lebih maju, terus lebih dikuatkan lagi solidaritasnya, jangan pernah ada yang namanya senioritas, nggak ada di sini. Bila tuh selalu mengajarkan kepada anggota Bila tuh gini, mungkin saya kalau misalkan jadi siswa saya memang kelas 11, saya memang lebih tua dari kalian, tetapi kalau misalkan di organisasi kalian gak boleh lihat umur, tapi kita satu organisasi yang setara semuanya gitu. Jadi buat mereka pun gak sungkan, Bila pun suka bilang kalau kalian mau bercanda gitu kan, atau misalkan kalian mau bercerita silakan boleh saja, bahkan di luar organisasi pun gitu Bila masih bisa nanggepin. Pokoknya jangan pernah ada yang namanya senioritas lah gitu. Terus udah gitu semoga kedepannya juga program-programnya makin menarik, tidak monoton lah dan yang lain sebagainya gitu. Pokoknya semoga lebih maju, lebih berkembang lagi dan lebih dari segalanya. Pokoknya harus berusaha menjadi lebih baik gitu aja. Jangan selalu ngerasa puas. Oke. Ya, terima kasih ya Bill ya. Amin. Semoga harapan Bila, harapan kita semua terrealisasi ya akan kemajuan sekolah kita ya. Amin. Oke, Bill terakhir ya. Boleh. Apa sih Bill yang ingin kamu sampaikan ke orang tua? Karena tadi yang di awal ada hal yang menarik nih bagi saya ketika ngedengar apa yang kamu omongkan, katanya tuh kamu terlambat pulang. Ya. Nah, apa sih hal yang kamu sampaikan ke orang tua sehingga kamu mendapatkan izin dari orang tua, dan kamu juga mau bicara apa nih ke mamah nanti yang mau nonton atau orang tua keluarga di rumah, hal apa yang ingin kamu sampaikan yang sebelumnya tuh Bila tuh sungkan untuk menyampaikan? Mau nangis boleh, mau mengeluarkan unek-uneknya boleh. Pokoknya buat mama, buat mama, buat bapak, makasih banget, makasih karena udah ngizinin Bila ikut organisasi ini gitu, walaupun mungkin dari perizinan susah, karena perizinan pun kayak Bila jangan jauh-jauh gitu. Bila pun memaklumi karena mungkin mereka takut Bila kenapa gitu, tapi pokoknya makasih banget lah gitu buat kedua orang tua yang selalu nge-support, yang selalu memberikan izin ya, walaupun mungkin Bila sering ngebantah, sering menentang kata-kata mereka, tapi pokoknya terima kasih banget. Oke, ya. Nah, karena ini podcastnya namanya Besok Libur, mudah-mudahan tangisan Bila ini bisa membawa kebanggaan bagi kedua orang tua Bila nanti ke depannya ya. Karena Bila pun di sini belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, bermanfaat untuk semuanya. Amin ya. Nanti berubah menjadi senyuman yang jauh lebih berkembang lagi, lebih kuat lagi ya. Oke, akhir kata saya Julian. Saya Siti Nabila. Sampai jumpa di podcast Besok Libur.